Ya, halo anak didik kami semuanya, selamat pagi. Semoga masih tetap semangat dan jangan lupa untuk berbahagia di masa corona ini. Jadi anak didik kami semua, sekarang kita masuk dulu ke topik yang baru ya, yaitu tentang trigonometri. Bapak ingin mengajarkan ini dulu karena trigonometri ini sangat erat kaitannya dengan topik-topik yang lain ya. Jadi topik-topik yang lain nanti seperti nanti pelajaran limit, turunan, integral itu nanti berhubungan dengan trigonometri gitu ya. Dan ini juga di fisika tentunya digunakan ya kan. Nah, jadi supaya kita bisa langsung lebih duluan memahaminya, coba kita dan anak-anak kami semua memperhatikan yang Bapak terangkan berikut ini. Nanti ada soal di dalamnya ya. Jadi trigonometri itu konsepnya dimulai dari segitiga siku-siku ya. Jadi ini sebuah segitiga siku-siku. Nanti jika di sini ada sebuah sudut, maka ini namanya depan sudut. Jadi depan penyikunya ini namanya biasanya miring. Sebenarnya ini bukan sisi miringnya, cuman udah biasa disebut dengan miring. Ini namanya sebenarnya hipotenusa ya kan. Tapi karena sudah umum miring, ya oke lah miring ya kan. Yang ini sisanya berarti namanya samping. Jadi depan dulu tentukan, lalu miring, sisanya samping gitu ya. Nah, sekarang coba kita ganti sudut pandangnya, misalkan sudutnya di sini ya. Jika di sini sudutnya, maka depannya jadi ini ya. Depannya jadi ini jadi depan. Depan siku-siku tetap namanya miring, sisanya jadi samping. Jadi depan itu adalah tergantung dari mana sudutnya berada ya. Kalau di sudutnya di sini ini depan. Jika sudutnya di sini maka ini yang depan gitu ya. Nah, jadi konsepnya seperti ini. Rumusnya nanti jika dia sin nanti jadi depan per miring, cos samping per miring, tangan depan per samping gitu ya. Nanti disebut ini bisa dihafalkan biar mudah sin demi kosa mita desa. Atau dilakukan pun boleh sin demi kosa mita desa gitu ya. Sin demi kosa mita desa gitu dia. Oke. Nah, nanti ada kebalikan-kebalikannya ini. Jadi cara mudahnya bukan perhatikan huruf ketiganya ya. Nah, jangan tertipu ya, kosek walaupun namanya mirip dengan kos, jadi ini bukan kebalikan kos ya. Justru kosek itu kebalikan daripada sin ya. Jadi yang namanya kosek itu sebenarnya kebalikan daripada sin atau sepersin ya. Oke. Jadi yang ditengok huruf ketiganya S berarti kebalikan sin. Sekan huruf ketiganya adalah C, berarti ini adalah kebalikan dari cos gitu ya. Kebalikan dari cos. Kotangan gitu ya. Kotangan COT gitu ya. COT berarti ini kebalikan daripada tangan gitu ya. Oke. Jadi coba kita lanjut. Tadi kosek kebalikan daripada sin, berarti tadi demi berarti jadi mide. Sekan kebalikan dari kos, berarti sami jadi misa. Tangan kebalikan dari kotangan, kotangan kebalikan dari tangan, berarti desa jadi sade. Gitu ya. Lalu segitiga siku-siku itu sangat erat hubungannya dengan rumus Pitagoras. Ingat, dalam yang namanya segitiga siku-siku berlakulah teorema Pitagoras. Dalam segitiga siku-siku kan. Rumusnya apa? Sisi miring atau C ditambahkan, itu aja ya, sisi miring atau C ditambahkan kuadrat, kuadrat, kuadrat. Nanti tujuan kita mempelajari ini anak didik kami sebenarnya adalah untuk bisa memahami penjumlahan sudut trigonometri. Nanti ada rumusnya seperti ini. Sin alfa tambah kurang beta, jadi sin alfa cos beta tambah kurang cos alfa sin beta, dan seterusnya ya. Oke, tapi ini nanti akan kita pahami jika paham dulu yang ini ya. Harus bisa paham. Jadi ini target kita nanti. Cos alfa tambah kurang beta, jadi cos alfa cos beta kurang tambah sin alfa sin beta. Dan juga tangan nanti ya. Jadi harus paham. Jadi supaya paham yang ini, harus paham dulu yang ini. Maka coba kita pahami, coba kita pelajari ya. Oke. Jadi coba kita perhatikan. Misalkan seperti ini ada sudut ya. Sudut alfa dari 0 sampai 90. Nanti ini namanya kuadran pertama. Nanti apa itu kuadran Bapak terangkan. Yang ini dulu ya. Di kuadran pertama nanti semua hasilnya positif. Ini positif kan? Positif ya. Oke, jadi nanti ditanya coba tentukan sinus alfa dan tangen alfa. Jadi konsepnya gini ya. Kita bisa merubah fungsi trigono dari cos menjadi sin dan menjadi tangen atau sebaliknya. Asalkan sama sudutnya. Jadi selama sudutnya masih sama, ini bisa diubah-ubah ya. Caranya gambarkan ke dalam segitiga siku-siku. Tadi nama sudutnya masing-masing adalah alfa. Sekarang kita masukkan. Cos tadi kan singkatan dari apa? Sin demi gitu ya. Cosami. Berarti cos itu tadi singkatan dari samping per
miring gitu ya. Jadi kita harus bisa menempatkan cos itu tadi samping per miring. Harus bisa menempatkan di mana samping, di mana miring. Jadi ini sami ya, samping per miring. Sampingnya berarti 4. Miringnya berarti 5. Coba kita tentukan dulu ya yang mana sudutnya. Anggap dulu alpanya kita taruh di sini. Berarti ini otomatis namanya sisi depan gitu ya. Ini sisi depan gitu ya. Oke, depan siku-siku tadi namanya adalah miring gitu ya. Berarti ini miring. Ya, ini sisi miring. Ya. Lalu sisanya tadi namanya adalah samping. Berarti ini samping gitu ya. Oke, ya ini samping. Sekarang kita lihat. Kita letakkan namanya. Cos kan sami, berarti sampingnya 4, miringnya 5. Jadi samping tadi ini berarti 4, miringnya 5. Ini 5 ya, oke. Sisanya ini yang belum dapat ini bisa dicari dengan cara Pitagoras. Untuk mencari selain sisi miring kan dikurangkan. Ya, selain sisi miring, mencari selain sisi miring berarti dikurangkan. Hanya sisi miring yang ditambah ya. Berarti akar dari sisi miring kuadrat dikurang dengan sisi yang lain kuadrat. Berarti jadi akar dari 25 dikurang 16. 25 kurang 16 kan 9. Akar 9, 3. Jadi ketiga sisi sudah lengkap. Jika ketiga sisi sudah lengkap, apapun yang ditanya nanti pasti dapat gitu ya. Sin alfa kan sin demi gitu tadi ya. Coba kita ulangi lagi. Sin demi kosami tadesa gitu ya. Berarti nanti sinus itu ya, sin demi kosami tadesa. Berarti nanti sinus itu demi ya. Sinus itu berarti demi, depannya 3, miring 5. Berarti demi 3 per 5. Tadesa, depannya 3, sampingnya 4. Gitu ya, jadi dapat. Coba kita agak lebih dalam ya, memperdalam soalnya. Seandainya lah ditanyakan, tentukanlah nilai daripada misalkan kosekan ya, kosekan daripada alfa gitu ya. Ingat, kosekan tadi kan yang dilihat jika kebalikan huruf ketiganya S, berarti kebalikan sinus. Berarti kebalikan sinus, kita balikkan aja sinusnya. 3 per 5 jadi 5 per 3 ya. Seandainya ditanyakan sekan gitu ya, sekan alfa, berarti kan huruf ketiganya C, berarti kebalikan cos. Cos 4 per 5 tadi cos, berarti dapatlah dia ini jadi 5 per 4. Kotangen ya, jadi kotangen, cotangen gitu ya. Oke, itu kebalikan dari tangan, berarti 3 per 4, kebalikannya jadi 4 per 3. Gitu dia ya, untuk kebalikan. Jadi anak didik kami, di sini ada soal Bapak buat, gitu ya. Coba nanti kamu selesaikan ya. Oke, yang namanya soal ini soal nomor 1, ya. Oke, bisa nanti di screenshot, gitu ya, biar dapat. Lalu ini soal yang nomor 2-nya, oke. Iya, itulah dia untuk yang pertama, yang video bagian pertama ya. Kita lanjut ke video bagian kedua setelah yang berikut. Oke, anak didik kami.